dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia Kau berkorban. Kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia Kau berkorban. Kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir darahku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah dan bersekutu kepada Bapak Ibu, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara langsung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah kasih damai sejahtera dari surga menyertai kehidupan kita sekalian. Kita memulai ibadah kita dalam doa semalam sukses yang kedua. Kita menyanyi nyanyian tambahan nomor 12, karya terbesar. Yang terindah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari atas, mari kita bersama bangkit berdiri. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi doa pembukaan kami serahkan kepada Pak Gembala. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa bertelut di bawah kaki-Mu, menyerahkan segenap hidup kami. Biarlah Engkau yang berkarya dalam hidup kami secara rohani, secara jasmani Tuhan, sampai mencapai kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kami serahkan season yang kedua ini dalam tangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, jalan WR Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan Lingkar Jati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Betul-betul jamakan tangan-Mu bekerja, mujizat terjadi di tengah kami. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita melanjutkan nyanyian kita, dan nyanyian tambahan nomor 7, Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dari atas. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kor sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji nama Tuhan. Kita melanjutkan dari nyanyian tambahan 102, Jangan Pernah Menyerah. Tuhan Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari atas. Tuhan Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan Tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari nyanyian rohani nomor 105, Ketika Ku Lemah. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Kor. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Dari atas. Ketika ku lemah, Dia datang.
Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Puji nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 260, Kuduskan Rohku. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Kuduskan jiwa ini ya Tuhanku. Kuduskan tubuh ini ya Tuhanku. Tak bercacat waktu Kau kembali. Sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Dari atas. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Kuduskan jiwa ini ya Tuhanku. Kuduskan tubuh ini ya Tuhanku. Tak bercacat waktu Kau kembali. Sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman. Orang saya itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman pengajaran benar yang sanggup menyucikan, mengubahkan kehidupan kita semua sampai kita yang sempurna sama mulia untuk kita bisa menyambut kedatangan Yesus datang kedua kali. Sebagai pujian yang terakhir, kita nyanyian rohani 337. Nyanyian rohani 337. Aku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Silamira taman hatiku
yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Dari atas, mari kita bersama bangkit berdiri. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Silamira taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kor. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Kur, oh Yesus, kita mengatakan, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kerinduan hati kami bersama, bisa kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu, dalam pengikutan kepadamu sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan, sampai kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Tapi banyak tantangan rintangan yang kami hadapi Tuhan, itu sebabnya kami mohon kekuatan ekstra dari Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu season yang kedua ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kami, supaya sungguh-sungguh kami tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan Suprapto 2 BC Medan, Jalan Linggar Jati 7 Medan, dalam negeri, luar negeri, semua urapi untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata season kedua ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu menjadi asap dupa harum, sampai di hadirat-Mu kami merasakan jamakan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua, kesegaran dari Roh Kudus. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah
kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan tadi kitab Keluaran pasal yang ke-9, kitab Keluaran pasal yang ke-9, itulah yang ke-7, itulah hujan es, ayat yang ke-27 sampai 35. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan skoi belum lagi musimnya." Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel itu pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya. Akibat hujan es. Akibat hujan es. Ya. Akibat hujan es, kebinasaan atas rami dan jelai. Ya, di ayat 31, tanaman rami dan jelai sudah tertimpa binasa. Jadi akibat hujan es, kebinasaan adalah kebinasaan rami dan jelai. Rami untuk tekstil, itu sandang. Rami itu untuk tekstil, sama dengan sandang. Jelai untuk makanan, sama dengan pangan. Jadi rami dan jelai, kebinasaan rami jelai ini adalah hukuman Tuhan atas ekonomi, sama dengan krisis ekonomi. Hukuman Tuhan atas ekonomi sama dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi, ya, sama dengan krisis. Jadi ini Tuhan izinkan saja terjadi krisis ekonomi, hukuman atas ekonomi. Kenapa begitu? Supaya kita tidak bergantung pada ekonomi dunia. Jadi Tuhan izinkan krisis ekonomi, ya, supaya kita tidak bergantung pada ekonomi dunia, tetapi bergantung sepenuhnya pada firman Allah. Bergantung sepenuhnya pada firman Allah. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi saat ekonomi kena tulah, saat itulah pembukaan firman ditumpah ruahkan. Saat ekonomi kena tulah, maka di saat itu firman Allah akan ditumpah ruahkan. Ini yang disebut kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Jadi saat ekonomi kena tulah, sulit, krisis, maka saat itu pembukaan firman Allah akan ditumpah ruahkan, sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, supaya ketika dunia dibinasakan, maka anak Tuhan, hamba Tuhan sudah memiliki firman Allah yang mendarah daging. Nah, firman Allah ditumpah ruahkan. Krisis ekonomi justru firman ditumpah ruahkan. Itu kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Supaya pada saat dunia dibinasakan, maka hamba Tuhan, anak Tuhan sudah memiliki firman Allah yang mendarah daging dan bergantung sepenuh kepada firman Allah. Memiliki firman Allah yang mendarah daging dan bergantung sepenuh pada firman Allah. Firman Allah kekal, berarti kehidupan kita juga kekal.
Nah, kalau bergantung pada dunia, dunia binasa, binasa. Tapi kalau bergantung pada firman Allah kekal, maka hidup kita juga kekal selama-lamanya. Itu maksudnya Tuhan. Jadi hujan es menghantam ekonomi, krisis ekonomi. Maksudnya Tuhan supaya kita tidak bergantung pada dunia, ekonomi dunia. Tidak binasa bersama dunia, tapi kita bergantung pada pembukaan firman Allah. Waktu itu firman Allah dibukakan, ya seperti zaman Yusuf itu. Ada kelaparan, ada pembukaan firman, gandum ditimbun yang banyak, pembukaan firman. Saudara, nah itu supaya kita bergantung sepenuhnya. Firman sudah mendarah daging, kita bergantung sepenuhnya pada firman. Firman kekal berarti hidup kita kekal selama-lamanya. Tapi bagi setan rencana lain. Nah, bagi Tuhan ini rencana Tuhan supaya firman dibukakan, kita hidup dari firman bukan dari dunia, kita kekal selama. Tapi bagi setan rencana lain, ada rencana lain. Krisis ekonomi dunia, krisis ekonomi atau kekacauan ekonomi di dunia ini akan menimbulkan dua hal. Bagi setan, ini rencana setan. Akan menimbulkan dua hal. Pertama, muncul kekuatan antikris. Muncul kekuatan antikris. Yang pertama muncul kekuatan antikris. Saudara, nah, semoga kita mengerti, saudara. Jadi antikris menguasai kekuatan mamon. Antikris menguasai kekuatan mamon untuk menguasai jaringan ekonomi dunia. Nah, ini saja. Jadi saat krisis itu antikris, saat krisis ekonomi, kacau ekonomi, ada dua hal. Muncul kekuatan antikris, nomor satu. Antikris yang menguasai kekuatan mamon, moneter di dunia ini, kekuatan mamon, keuangan, semua dikuasai antikris untuk menguasai jaringan ekonomi dunia. Jaringan ekonomi dunia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang mau memenuhi kebutuhan hidupnya harus menyembah antikris, harus datang pada antikris. Harus datang pada antikris. Jadi dia menguasai keuangan dunia ini, kekuatan ekonomi, kekuatan mamon untuk menguasai jaringan ekonomi dunia. Sehingga setiap orang yang mau memenuhi kebutuhan hidupnya, butuh ekonomi, datang sama antikris. Ya, harus menyembah antikris. Harus menyembah antikris. Nah, hati-hati saja. Jika seorang hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, hidupnya tergantung pada uang, nah ini yang bahaya. Jika sekarang ini seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, hidupnya tergantung pada uang, yaitu kikir, serakah, itu tergantung pada uang. Yaitu kikir, serakah, mencuri milik Tuhan, mencuri milik sesama, tidak setia dalam ibadah pelayanan hanya karena mengejar uang. Nah, ini hati-hati saudara. Jadi jika hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan sekarang hidupnya tergantung dari uang, yaitu kikir, serakah, mencuri milik Tuhan, milik sesama, tidak setia dalam ibadah pelayanan hanya karena mengejar uang, maka jika antikris tampil pasti menyembah antikris. Ya, pasti menyembah antikris pada saat antikris berkuasa di bumi selama 3,5, pasti menyembah antikris. Kalau sekarang ini bergantung pada uang, saja tergantung pada uang. Siapa yang menjadi sasaran antikris? Siapa yang menjadi sasaran atau binasa bersama antikris? Siapa yang binasa bersama antikris? Pertama tadi disebutkan ayat 31 itu. Jelai sedang berbulir. Jelai sedang berbulir. Ya, berbulir. Tapi belum ada butirnya, saudara. Jelai sedang berbulir. Tahu ya, padi kalau berbulir itu berarti ada bakal buahnya, ada sekamnya.
tapi belum berbutir, belum ada isinya. Jadi sekam saja. Sekam. Jadi buah padi itu sekam dulu, baru diisi butir, baru jadi buah padi itu yang kita makan. Dikupas, ya, kemudian kita tanak, kita makan, kita masak, kita makan. Tapi kalau belum berbutir, belum ada isi, sekam saja. Jadi jelai sedang berbulir itu sama dengan Kristen sekam. Yaitu Kristen yang hanya puas atau hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani. Tetapi tidak mau diisi firman Allah, firman pengajaran benar, kosong. Nah, ini siapa yang binasa bersama antikris? Jelai waktu itu sedang berbulir. Itu artinya sekarang Kristen sekam, yaitu Kristen hamba Tuhan pelayan Tuhan yang hanya puas atau hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani. Tetapi tidak mau diisi firman pengajaran yang benar. Tidak mau diisi firman pengajaran yang benar. Nah, ini saja, ini yang akan binasa bersama antikris. Jadi hati-hati kalau kita ibadah hanya mencari yang jasmani, nanti hanya sekam, hanya dibakar. Kristen sekam, binasa bersama antikris. Kemudian ada lagi, yaitu rami sedang berbunga. Tanaman rami sedang berbunga. Berbunga, belum berbuah. Jadi ini menunjuk Kristen yang tidak berbuah, tidak berubah. Kristen yang tidak berbuah sama dengan tidak berubah. Tetap mempertahankan manusia darah daging. Nah, sekalipun dia ibadah, dia ini tapi tidak berubah. Kristen yang tidak berbuah, tidak berubah. Sekalipun beribadah, melayani, tetapi tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Nah, manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging itu dicap 666. Ya, seperti binatang buas, seperti antikris binatang buas yang akan dibinasakan. Ini Kristen bagaikan rami sedang berbunga. Sudah berbunga tapi tak pernah berbuah. Itu di 2 Timotius 3 ya, ayat 1-5. Itu keadaan sulit akhir zaman. Manusia egois dan seterusnya, sekalipun beribadah tapi menolak kuasa ibadah, menolak firman, menolak salib. Saudara, ini Kristen yang tidak berbuah, tidak berubah. Ya, sekalipun beribadah melayani Tuhan, tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Kalau mau ditambahi, karena menolak kuasa ibadah, yaitu firman pengajaran benar, juga menolak salib Tuhan. Sehingga dicap 666, menjadi sama dengan antikris binatang buas yang akan dibinasakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, 1, egois. Menjadi hamba uang, 2. Mereka akan membual, 3. Menyombongkan diri, 4. Mereka akan menjadi pemfitnah, 5. Mereka akan berontak pada orang tua, 6. Dan tidak tahu berterima kasih, 7. Tidak memperdulikan agama, 8. Tidak tahu mengasihi, 9. Tidak mau berdamai, 10. Suka menjelekkan orang, 11. Tidak dapat mengekang diri, 12. Garang, 13. Tidak suka yang baik, 14. Suka mengkhianat, 15. Tidak berpikir panjang, 16. Berlagak tahu, 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat, tidak dengar-dengaran, 18. Jadi egois sampai tidak taat, 18. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka. Memungkiri kekuatan ibadah, itulah firman pengajaran benar dan korban Kristus, salib Tuhan. Tidak mau salib, tidak mau pengajaran benar, tidak mau salib. Hanya perkara jasmani terus itu. Nah, ini manusia darah daging, binatang buas yang akan dibinasakan. Ini kekacauan ekonomi dunia akan menimbulkan 2 hal. Nah, ini 1,
muncul kekuatan antikris. Ini rencana setan. Ya, ekonomi dibiarkan goncang, nah, dia kuasai keuangan, dia kuasai ekonomi dunia. Ayo, siapa yang butuh silakan mari sini, silakan. Ya. Nah ini saudara, harus menyembah antikris. Ditandai 666. Nah, siapa yang masuk ke situ? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergantung pada uang. Sekarang beribadah melayani Tuhan hanya cari uang. Saudara, yaitu kikir, serakah, mencuri, tidak setia, ibadah pelayan hanya mencari uang. Nah, ini dia yang akan masuk dalam aniaya antikris, menyembah antikris. Seperti jelai sedang berbulir, tidak pernah berbutir, Kristen sekam itu. Kemudian rami sedang berbunga, tidak pernah berbuah, tidak pernah berubah hidup. Manusia darah daging itu yang masuk aniaya antikris, binasa bersama antikris. Dia tidak dianiaya tapi dia menyembah antikris, binasa bersama antikris. B, nah rencana Tuhan lain. Firman Allah akan dibukakan dengan berlimpah-limpah, dengan kelimpahan. Ini rencana Tuhan. Firman Allah akan dibukakan dengan berlimpah-limpah sehingga kita hidup dari firman Allah. Sehingga kita hidup dari firman Allah. Sehingga kita hidup dari firman Allah. Di dalam Keluaran 9 tadi ayat 32. Kita hidup dari firman Allah. 9 ayat 32. Nah, ya, ayat 32. Tetapi gandum dan skoe tidak tertimpa binasa sebab belum lagi musimnya. Nah, bergantung pada firman Allah. Gandum, firman Allah itu gandum. Bergantung pada firman Allah, itulah gandum. Saudara, nah ini Yohanes 12 ayat 24. Apa gandum ini? Yohanes 12 24. Ya. Itu gandum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah ini saja. Jadi gandum ini kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang mengalami jatuh ke tanah, mati, tapi bangkit berbuah. Mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Jadi gandum ini adalah kehidupan Kristen atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Artinya mati bangkit itu mati terhadap dosa, bertobat. Bangkit dalam hidup kebenaran. Artinya pertama, mati itu mati terhadap dosa. Bangkit dalam hidup kebenaran, hidup dalam kebenaran. Bangkit itu sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah ini, saudara, mari. Jadi Tuhan izinkan krisis dan lain-lain, bukan untuk kita korupsi, bukan untuk kita menipu dan lain-lain berbuat dosa, bukan. Tapi kita bagaikan gandum sedang jatuh ke tanah, mati bangkit. Saudara, pengalaman mati bangkit, mati terhadap dosa, bangkit untuk hidup dalam kebenaran. Untuk hidup dalam kebenaran. Mati terhadap hidup lama. Kedua artinya mati terhadap hidup lama, bangkit dalam hidup baru. Sama dengan mengalami pembaharuan, keubahan hidup. Mengalami pembaharuan, mati terhadap hidup lama, bangkit dalam hidup yang baru. Sama dengan mengalami pembaruan hidup, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Gandum, itu kehidupan Kristen yang bergantung pada firman Allah. Dia tidak ditimpa binasa, gandum ya dan skoi itu saja tidak ditimpa binasa. Gandum dan skoi. Ya, mari pengalaman kematian, pengalaman salib, mati bangkit. Mati terhadap dosa, bangkit hidup dalam kebenaran. Mati terhadap hidup lama, bangkit
dalam hidup yang baru. Mengalami pembaruan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Saja. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat 24 artinya ini pengalaman kematian kebangkitan. Gandum itu mati, jatuh ke tanah mati, tapi dia juga bangkit tumbuh untuk berbuah. Itu 1 Petrus 2 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran tadi. Oleh bilurnya kamu sembuh. 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi selanjutnya artinya pengalaman kematian kebangkitan, tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar. Itulah saya menghadapi krisis ekonomi. Antikris menggunakan krisis ini supaya hamba Tuhan, pelayan Tuhan menyembah dia, tergantung pada dia. Tapi Tuhan mengizinkan krisis ekonomi supaya kita justru bergantung kepada firman. Amin. Bagaikan gandum, mengalami pengalaman kematian kebangkitan. Mengalami pengalaman kematian kebangkitan. Mati terhadap dosa, bertobat, hidup baru, pembaruan, dan tergembala dengan benar baik. Semoga kita. Kemudian disebutkan ayat 32, sebab belum lagi musimnya. Belum lagi musimnya. Memang belum musimnya. Itu saja. Belum lagi musimnya itu sama dengan waktuku belum tiba, Tuhan bilang. Yohanes 7 ayat 6. Waktuku belum tiba. Belum lagi musimnya. Makanya tidak binasa karena belum lagi musimnya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Nah, belum lagi musimnya sama dengan waktuku belum tiba. Waktu Tuhan belum tiba. Saja, waktu Tuhan belum tiba. Ya, ini waktu Tuhan belum tiba. Jadi Tuhan belum menolong kita dan lain-lain. Itu artinya waktu bagi kita untuk selalu ada waktu untuk menyerah kepada Tuhan, menyembah. Waktuku belum tiba, ya, waktuku belum tiba artinya Yesus belum menolong kita dan lain sebagainya. Maka adalah waktu bagi kita untuk menyembah Tuhan, menyerah, untuk koreksi diri dulu. Adalah waktu bagi kita untuk koreksi diri. Ya, koreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Koreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Kalau ada dosa-dosa diakui, diampuni, jangan berbuat lagi. Kemudian ada waktu bagi kita untuk menyembah Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Ya, berserah berseru pada Tuhan. Waktu untuk menyembah Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, menyerah, mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh, mengangkat tangan dan menyeru nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah, berseru kepada Tuhan, berserah, berseru kepada Tuhan. Saja, maka tangan Tuhan juga diulurkan kepada kita, tangan Tuhan diulurkan, tangan Tuhan diulurkan untuk menolong kita semua, untuk menolong, menyelesaikan semua masalah kita, untuk melakukan apa saja yang kita butuhkan saat itu. Ya, itu waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Mari, jadi kita harus bergantung pada firman menjelang antikris ini menguasai bumi ini, kita bergantung pada firman betul-betul sehingga kita mengalami pengalaman kematian kebangkitan seperti gandum jatuh ke tanah. Itu kehidupan yang bergantung pada firman seperti gandum yang jatuh ke tanah, mati tapi berbuah banyak, bangkit berbuah. Pengalaman kematian kebangkitan bersama Tuhan. Bertobat, hidup baru, tergembala, itu tugas kita. Dan waktuku belum tiba. Banyak koreksi diri. Koreksi diri oleh ketajaman pedang. Kalau sudah selesai dosa-dosa, nah selesai semuanya,
maka kita bisa waktu kita untuk menyembah Tuhan, menyerah sepenuh kepada, mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, mengangkat tangan pada Tuhan dan menyeru nama Tuhan, berserah berseru, mengangkat tangan. Maka tangan Tuhan juga diulurkan untuk menolong kita, untuk melakukan segala sesuatu apa yang kita butuhkan, untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular, mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ya, menyingkirkan kita, menolong kita melakukan apa saja yang kita butuhkan, ya, masa depan dan semua serahkan pada Tuhan. Sampai Tuhan menyingkirkan kita ke padang gurun, ya, jauh dari mata antikris selama 3,5 tahun. Sampai jika Tuhan datang, ya, Tuhan mengubahkan kita sempurna seperti Dia, mengangkat kita ke awan-awan yang permai bersama dengan Dia selama-lamanya, bersama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, mari pada season yang kedua, nah ini kita menyerah pada Tuhan. Biarlah waktu Tuhan, kita menunggu waktu Tuhan, jangan putus asa, jangan ini. Banyak koreksi diri, ayo bergantung pada firman, bergantung pada firman, pengalaman kematian, kebangkitan, banyak menyembah Tuhan, koreksi diri, menyembah Tuhan sekarang ini, berserah berseru sampai waktunya Tuhan, tangan Tuhan diulurkan kepada kita untuk menolong. Terus seperti gandum ini bergantung pada firman, terus pengalaman kematian, kebangkitan, bertobat, hidup baru, tergembala. Terus waktu Tuhan belum tiba, koreksi diri, terus menyembah, berserah, berseru sampai waktu Tuhan nyata dalam hidup kita, menolong. Waktu Tuhan nyata, menolong kita melakukan segala sesuatu bagi kita, masa depan berhasil dan lain-lain, sampai menyingkirkan kita ke padang gurun, sampai mengangkat kita nanti ke awan permai bersama dengan Dia selama-lamanya. Ya, baik, kita berlutut bersama-sama. Jika tidak bisa duduk saja. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari, waktu Tuhan bukan waktu kita. Serahkan kepada Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan.
semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, kaum muda juga yakin, ada waktunya Tuhan. Semuanya serahkan kepada Dia. Kan indah pada waktu. Dengan sekarang waktunya bergumul. Waktunya pengalaman kematian kebangkitan. Lagi waktunya koreksi diri. Waktunya bergumul, berserah, berseru kepada Tuhan. Biarkanlah tangan Tuhan. Kita menunggu waktu Tuhan. Percaya, yakin. Lagi. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Dia juga bergumul bersama kita. Haleluya. 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 Ya Allah, biar kita mengalami pengalaman kematian kebangkitan hari-hari ini. Seperti gandum jatuh ke tanah dan mati. Kita koreksi diri. Kita berserah, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Siapa tahu season 2 adalah waktunya Tuhan untuk mewujudkan semua kebutuhan kita, untuk menolong, membuat semua indah pada waktunya. Bergumul, jangan tidur season kedua. Haleluya. 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 Terus pengalaman kematian, terus koreksi diri, terus berserah, berseru pada Tuhan sampai Tuhan menyatakan waktunya. Waktunya buat saya pribadi, buat kita pribadi. Sudah waktunya, sudah waktunya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin sudah bertahun-tahun ya, mungkin saatnya malam ini, pagi ini Tuhan, waktunya Tuhan bagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami tidak menyesali semua, kami tidak putus asa, tidak kecewa Tuhan. Kami tetap menunggu waktu-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Biar Engkau menyatakan waktu-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Waktu-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami hanya berserah berseru kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Biar kami seperti gandum yang jatuh ke tanah Tuhan, mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian. Banyak koreksi diri Tuhan, hanya berserah berseru kepada-Mu Tuhan, haleluya. Sampai waktu-Mu tiba bagi kami Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya basa, ya basa, ya basa, ya basa. Haleluya, 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 haleluya. Ilasa, 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 ilasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ilasa, ilasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan. 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 Dimanapun kami berada Tuhan, kuatkan kami tetap dalam pengalaman kematian, kebangkitan, tetap koreksi diri, tetap berserah, berseru kepada, menantikan waktumu, menantikan janjimu Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nabasa, ya Nabasa. Ya Nabasa, ya Nabasa. Ya Nabasa, ya Nabasa. Biarlah waktu tiba bagi pribadi kami, bagi keluarga kami Tuhan, bagi sidang jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Ya Nabasa, ya Nabasa. Ya Nabasa, ya Nabasa. Ya Nabasa, ya Nabasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nabasa, ya Nabasa, ya Nabasa. Haleluya. 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 Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Jangan sampai egois, jangan sampai tidak taat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Alabasa, alabasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Alabasa, ya Alabasa, ya Alabasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Alabasa, ya Alabasa. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ya Alabasa, ya Alabasa. Ya Alabasa, ya Alabasa. Ya Alabasa. Haleluya. 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 Menghadapi krisis ekonomi, menghadapi apapun Tuhan, biar kami hadapi dengan pengalaman gandum, pengalaman kematian, kebangkitan Tuhan. Koreksi diri dan banyak berserah, berseru menunggu waktu-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Alabasa, ya Alabasa. Ya Alabasa, ya Alabasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Alabasa, ya Alabasa. Haleluya. 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 Ya Alabasa, ya Alabasa, ya Alabasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Kami hanya menunggu waktu-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya berserah, berseru kepada-Mu Tuhan. Haleluya, mengangkat tangan hanya kepada-Mu Tuhan. Tidak bisa apa-apa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik,
mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, kan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan lagi, jika ada yang mau mengangkat tangan, serahkan. Siapa tahu waktunya Tuhan pagi ini. Kita serahkan semua kepada Dia. Angkat dua tangan. Mungkin suami tidak tahu, istri, anak, orang tua tidak tahu. Tuhan yang tahu. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami tak mampu apa-apa. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, haleluya. Biar waktu-Mu Tuhan sampai kepada kami. Haleluya, haleluya. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau tolong kami. Turunkan tangan. Biar hari-hari ini kami dalam pengalaman kematian, kebangkitan. Kami koreksi diri, kami banyak berseru, berserah kepada-Mu Tuhan. Sampai waktunya Tuhan sampai kepada kami Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih, gembalakan kami semua, baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan, 14 Jakarta, juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan selalu nyata
dalam hidup kami. Bimbingan tangan Tuhan, kami hidup benar, suci dan sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu Tuhan bagi kami untuk menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Juga di Jati Pasar Engkau tolong, terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu tarik kembali, imam-imam tarik kembali, jiwa baru bertambah-tambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Demikian juga pergumulan kami, oh Tuhan, dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh apapun, oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan keluarga Tuhan, oleh penyakit, dan kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami Tuhan, berkemurahan bagi kami semua. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan. Nikah kami arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua Tuhan. Kau muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajar benar, yang ada buah-buah pengajar benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong beri masa depan berhasil indah Tuhan, beri kekuatan bagi kaum muda. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan. Utang piutang, membutuhkan rumah, membutuhkan tanah, kenaikan pangkat dan lain-lain semua Tuhan. Bukalah firman, bukalah jalan, mujizat selalu terjadi Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi UNBK, menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua Engkau berkemurahan, Engkau berbelas kasih. Terima kasih, terima kasih. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik semua, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Pergumulan dalam sakit penyakit Engkau jamah semua. Bapak Ibu, anak muda, anak kecil yang disebut namanya tadi atau tidak, Engkau jamah semua. Ampuni kami. Mungkin mereka sedang tidur, sedang apa, dimanapun, Engkau jamah saat ini Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu, hormat mulia bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pergumulan yang lain selamatkan kami, sempurnakan kami, sekeluarga kami, seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi gerakan gempar hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang ke baik di Poso, di Medan, Engkau tolong juga di Square Ballroom Surabaya, tolong semua Tuhan kami serahkan. Kami tidak mampu di mana-mana, semua Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, YouTube, majalah mana, semua Engkau urapi, banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran di dalam negeri, luar negeri, Engkau tolong semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong juga untuk Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, kuatkan dalam Tuhan pelayanan yang benar, penyembahan benar, tidak terpengaruh apa. Yang di sini tolonglah Tuhan, beri ketaatan. Yang melanggar tolong Tuhan, masih beri kesempatanlah Tuhan. Jika tidak, Engkau yang menentukan semua Tuhan, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang akan datang, kami tidak mampu apa-apa, buka firman, buka jalan Tuhan. Engkau tolong, Engkau yang menyeleksi, Engkau yang membela, semuanya Engkau tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajar benar, dalam penyembahan, dalam segala hal. Kami rindu hanya satu,
Kembalikan kami pada satu pengajaran benar, satu pelayanan benar, tata cara ibadah benar seperti dulu, satu penyembahan benar, semuanya menjadi satu kesatuan Tuhan. Kami bahagia banyak jiwa dimenangkan, banyak gereja-gereja dimenangkan Tuhan juga. Perubahan ADART Engkau tolong Tuhan, biarlah Engkau yang tolong semua. Tuhan, terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mujizat-Mu terjadi juga. Tuhan, Engkau tolong otonom juga, Engkau yang membela, Engkau yang menolong. Biar sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pendahulu kami, tidak merubah-rubah semua. Tuhan tolong kiranya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, kami hanya berseru kepada Engkau. Tuhan tolong semua, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rencana untuk Tuhan balik nama tanah di belakang Engkau tolong juga, untuk IMB-nya Engkau tolong juga, untuk pembangunannya kami serahkan dalam kehendak-Mu, biar banyak jiwa-jiwa dituai di dalam Tuhan firman pengajaran di tempat ini, tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami ada yang harus pulang ke Surabaya dan lain-lain semua, Engkau jaga, lindungi, serta jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, yang nyetir dan Engkau kuatkan semua. Yang tinggal juga kuatkan season ketiga, Engkau lebih menolong lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita hanya berseru kepada Tuhan, masalah kita apapun secara pribadi serahkan kepada Tuhan. Angkat dua tangan, hanya menunggu waktu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar waktu-Mu segera sampai Tuhan. Pertolongan-Mu segera nyata dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih. Turunkan tangan. Yang kedua untuk keluarga kita masing-masing. Setelah berdoa untuk pribadi, untuk keluarga masing-masing, angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Kalau perlu sebut nama, sebutkan nama saat pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami tidak bisa apa-apa, kami serahkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepada-Mu, turunkan tangan. Terima kasih. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Afisit Endro, keluarga Mertes, keluarga Oi, semuanya dalam satu pengajaran yang benar. Ada damai sejahtera juga Tuhan, mujizat Tuhan selalu terjadi. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Keluarga Bapak Pendeta Indiono almarhum, Engkau tolong. Keluarga Bapak Pendeta Pongdong Alemba almarhum, Engkau tolong semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, syukur kepada-Mu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jam 3:05 akan dimulai nanti sampai jam 4:05. Yang pulang selamat pulang, Tuhan memberkati. Yang tinggal Tuhan kuatkan semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua.